Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Jamaah Maghrib rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah. Kita bisa duduk untuk mendengarkan firman Allah, untuk mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah itulah petunjuk jalan hidup kita di dunia. Maka renungkanlah, kita tinggal di dunia ini, kita tinggal di dunia ini baru pertama kali. Sebelumnya kita belum pernah tinggal di dunia. Kata orang Keranggan, baru tumben. Itu. Kita tinggal di dunia. Kemudian nanti pada saatnya kita akan meninggal. Dan setelah meninggal kita nggak bisa lagi mengulang untuk balik ke dunia. Bisa nggak diulang? Ya Rob, aku pengen balik lagi ke dunia. Saya mau memperbaiki jalan hidup kita. Sudah mati. Bisa apa tidak? Enggak bisa. Jadi kita baru pertama kali ini hidup di dunia ini. Nanti begitu mati enggak bisa balik lagi. Maka orang yang cerdas harusnya cari contekan. Cari teladan. Ikuti orang-orang yang pernah sukses hidup di dunia. Siapa yang sukses hidup di dunia? Tidak lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sukses hidup di dunia menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Beban berat berupa kewajiban dan juga permusuhan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sukses. Yang kedua, para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang sukses menjalani hidup di dunia. Sehingga kesuksesannya diabadikan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan orang-orang yang terdahulu serta pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepadanya. Jadi yang sudah dapat jaminan keridhaan dari Allah adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga wajib kita berteladan dengan para sahabat. Oleh karena itulah kita harus terus mendengarkan kisah-kisah para sahabat. Sebenarnya apa sih yang bikin sahabat itu sukses?
Karena mereka mengikuti firman Allah, mengikuti sabda Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu yang bikin mereka sukses hidup di dunia. Kalau kita nggak ngaji, nggak dengar firman Allah, nggak dengar sabda Rasulullah, bagaimana mau mengikuti? Mengikuti setelah kita tahu baru kita ikuti. Ini dinasihatkan untuk diri saya dan antum semua agar tidak nyesal nanti setelah mati baru. Coba kalau saya diulang lagi hidup. Udah nggak bisa diulang lagi. Masih hidup saja kita ulang masa muda kita. Nggak bisa. Coba kalau bisa diulang saya balik lagi umur 7 tahun deh, itu mau belajar, udah nggak bisa. Sekarang banyak, nggak ada orang yang tahu besarnya nilai masa muda kecuali orang-orang yang sudah lanjut usia. Antum masih muda-muda, masih nyantai-nyantai, masa muda dihabiskan begitu saja. Nanti kalau sudah tua, ya Allah, ngapalin satu ayat itu. Mungkin bisa hafal. Kesandung dikit, hilang lagi. Udah tua. Saya sering ngajarin doa-doa ibu-ibu, ya belibet begitu. Tidak tahu pentingnya masa muda kecuali setelah tua. Begitu juga. Orang nggak tahu betapa mulianya hidup, pentingnya hidup, kecuali kalau udah mati. Nanti udah mati baru mikir. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tunda umurku walaupun sejenak. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen sedekah. Aku pengen jadi orang soleh. Udah mau mati baru mikir, aku mau sodakoh ke Torik. Enggak bisa, udah ngeletak. Mumpung masih sehat kalau mau sodakoh. Kalau udah pingsan, sadar, begitu sadar, itu rumah sono jual, wakafin Torik. Kata anaknya, enak aja, warisan gue mana? Gak akan ada anak-anakmu mengikhlaskan. Kalau sudah nafas di tenggorokan. Orang udah diwakafin aja, sudah diwakafin. Karena suratnya belum kuat, digugat sama ahli waris. Sahih apa benar? Gitu. Jadi kalau mau sedekah, mumpung masih sehat. Gitu. Kalau mau sedekah, mau infak, jangan nunggu mati. Bab tahrimul uquqi wa qati'atur rahim. Bab tentang haramnya durhaka dan memutuskan silaturahim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar, semoga Allah melindungi kita darinya. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Dosa-dosa besar, syirik kepada Allah. Jadi menyekutukan Allah. Baik dalam rububiyah, meyakini ada pencipta selain Allah, syirik dalam rububiyah. Baik dalam uluhiyah, meyakini bolehnya berdoa kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Dan ini semua termasuk dosa besar. Maka kita harus bebaskan diri dari syirik dalam rububiyah maupun syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam asma wa sifat,
Yani menamakan Allah dengan nama-nama yang bukan nama Allah, atau menggunakan nama Allah untuk berhala-berhala. Seperti menamakan berhala dengan Lata, diambil dari kata Al-Ilah. Uzza, diambil dari kata Al-Aziz. Maka mereka telah menyekutukan Allah, atau mensifatkan Allah yang tidak sesuai dengan sifatnya, mengatakan Allah ada di mana-mana. Sedangkan Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang kami tidak ketahui. Sebab kadang-kadang kita terjatuh dalam syirik padahal kita tahu. Misalnya ria, pamer, nah itu termasuk syirik. Kita tahu, tapi kadang kita terjatuh ke dalamnya. Kadang-kadang kita berbuat syirik tanpa kita sadari. Syirik tanpa sadar, maka kita mohon ampun kepadanya. Wa uququl walidain. Yang kedua, dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sudah sering kita jelaskan. Apakah durhaka dengan kata-kata, apakah durhaka dengan perbuatan, apakah durhaka dengan tidak memberikan kebaikan. Orang tua itu wajib dia mendapatkan kebaikan kita. Ketika kita tidak berbuat baik kepada orang tua, maka akan masuk ke dalam sikap durhaka. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Dosa besar yang paling besar diantaranya adalah menghilangkan nyawa seseorang. Dan membunuh orang itu awalnya mungkin dari permusuhan. Orang kalau bermusuhan, maka jika tidak direda, tidak mustahil akan membawa kepada menghilangkan nyawa seseorang. Itu jengkel sama istri, wah dibawa ngebut istrinya naik mobil, tabrakin ke dinding gunung misalnya, itu. Dia membunuh, itu bisa jadi. Semoga Allah melindungi kita. Atau boncengin motor bawa ngebut. Membunuh jiwa itu dosa besar yang paling besar. Hati-hati. Bukan selesai begitu saja. Orang yang membunuh jiwa itu bisa mengambil banyak hak. Pertama, hak Allah. Jiwa seseorang itu milik Allah. Atas dasar apa engkau menghilangkan nyawanya? Orang itu milik Allah, sehingga diri kita pun milik Allah. Atas dasar apa kita bunuh diri? Bunuh diri aja nggak boleh, apalagi bunuh orang lain. Yang kedua, hak keluarganya. Kalau dia seorang ayah, istrinya jadi janda. Iya kalau atu, kalau anak-anaknya jadi yatim. Mungkin orang akan beralasan, ya kalau dosa sama Allah kan bisa taubat, istighfar, beres. Ya, adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Orang yang membunuh orang ini dosa besar. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
balasannya adalah neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'annahu, dan Allah akan melaknatnya. Wa addalahu adaban azima, dan Allah sediakan buat mereka adab yang pedih. Itu membunuh jiwa dengan sengaja, balasannya apa? Jahannam, kekal di dalamnya. Satu hak Allah yang dia rampas, yang kedua hak keluarganya. Hak Allah mungkin bisa dia bertaubat kepada Allah. Dan itu beda pendapat ulama, apakah diterima taubatnya apa tidak orang yang membunuh orang. Sebagian mengatakan tidak akan diterima berdasarkan ayat tadi. Karena dia di Jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Itu. Yang lain mengatakan bisa diterima, dan itu yang lebih tepat berdasarkan hadis tentang pembunuh 100 orang. Yang ketiga itu hak. Nah, yang kedua tadi hak keluarganya. Mungkin hak keluarganya bisa dibayar diat, tebusan. Apa tebusan membunuh orang? 100 ekor onta. Membunuh orang itu kalau nebus sama keluarganya bayar 100 ekor onta. Kalau seekor onta harganya 30 juta berarti bayar 3 miliar. Itu. Punya duit enggak 3 miliar? 7.000 tiap minggunya mikir. 7.000 aja mikir. Itu. Jangan mikir, mau sedekah jangan mikir. 7.000 itu minimal. Semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Amin. Ya. Berdasarkan hadis mengenai Abdullah bin Abdul Muttalib, atau kisah mengenai Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib? Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mau disembelih sama Abu Talib, sama Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib bernazar kalau punya anak 10 laki-laki semua, aku akan korbankan 1. Antum korban kambing aja sayang, apalagi anak. Justru kalau anak saya punya tadi. Jadi kalau saya punya anak 10 hidup semua, saya akan korbankan 1. Allah takdirkan Abdul Muttalib punya anak 18. 10 laki-laki, 8 wanita. Karena terkabul, dia mau menunaikan nadarnya, mau sembelih. Siapa nama anak yang disembelih? Abdullah. Yang paling ganteng, yang paling keren. Karena kalau kita mau korban, dipilih yang jelek apa yang bagus? Yang bagus. Dituntun itu Abdullah, mau disembelih. Dicegah sama orang-orang, jangan. Tapi saya sudah nazar. Itu. Maka coba kita cari pengadilan ke seorang dukun. Itu. Dari Juhaina atau di mana. Kata dukunnya, boleh dibatalkan nazar, harus diganti dengan onta. Yani kasih kocokan misalnya gelas, Abdullah dan onta. Kalau dikocok keluar onta berarti yang disembelih onta. Kalau dikocok keluarnya Abdullah berarti Abdullah harus disembelih. Begitu dikocok keluar namanya Abdullah. Wah, ya sudah jangan. Tambahin Abdullah 10 ekor onta. Begitu dikocok tetap yang keluar Abdullah. Kocok lagi Abdullah 20 ekor onta. Tetap yang keluar Abdullah. Sampai Abdullah 100 ekor onta.
baru yang keluar onta. Dari situlah ditetapkan bahwa untuk membatalkan pembunuhan nyawa seseorang ditukar dengan apa? 100 ekor onta. Gitu. Ya udah gua sanggup bayar, bunuh aja ntar kalau setagih bayar 100 ekor onta. Mungkin bisa dimaafkan oleh keluarganya karena sudah bayar dia. Tetapi ada satu lagi, hak si terbunuh. Bagaimana minta maafnya sama dia yang udah mati? Itu yang repot. Datang ke kuburannya, itu Panjul, itu. Afan kemarin gua khilaf, gua bunuh lo, maafin gue ya. Itu nggak bisa jawab, orang udah mati, sehingga kita nggak bisa yakin diterima apa enggaknya. Hak Allah bisa taubat, hak keluarganya bisa bayar diat, tetapi hak si terbunuh itu yang gimana minta maafnya. Semoga Allah membersihkan tangan kita dari darah manusia. Artinya jangan sampai tangan kita kotor dengan darah manusia. Tidak akan aman orang yang pernah membunuh manusia. Hidupnya nggak pernah akan aman. Sabda Nabi katakan, jiwa seseorang akan terasa aman, tenang selama belum pernah membunuh orang. Selama belum pernah menumpahkan darah secara zalim. Semoga Allah bersihkan tangan kita dari darah manusia dan bersihkan mulut kita dari bangkai manusia. Karena awalnya juga mulut yang senang makan bangkai manusia. Apa maksudnya? Ghibah, menggunjing orang. Orang yang suka ngomongin orang itu, walaupun ngomongnya pakai jempol. Itu. Dulu ngomong pakai mulut, sekarang ngomong pakai apa? Pakai jempol, ngetik, kirim, getik, kirim. Ah, itu dia. Makan bangkai manusia. Semoga Allah bersihkan tangan kita dari darah manusia dan juga bersihkan mulut kita dari bangkai manusia. Ghibah. Dosa besar yang ketiga. Jadi yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua, yang ketiga membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yaminul ghamus dikatakan sumpah yang menenggelamkan. Allati yahlufuha kadziban amida, yakni orang yang bersumpah bohong dengan sengaja. Sumiyat ghamusan, dikatakan dosa sumpah palsu dengan sengaja itu menenggelamkan, li'annaha taghmisul halifu fil itsmi, karena menenggelamkan orang yang bersumpah palsu ini ke dalam dosa, tenggelam ke dalam dosa. Tenggelam di kolam aja sengsara, gimana tenggelam ke dalam dosa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Fiqhul hadis, faedah yang diambil dalam hadis ini, ziyadatu ala ma sabaqa afadal hadis tahrimu qatlul nafsi bighairi haqq. Tambahan dari faedah hadis sebelumnya, di sini diambil faedah mengenai haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Yang kedua, al-kabairu aktsar mimma dzukira. Dosa-dosa besar lebih banyak dari apa yang telah disebutkan.
Di sini cuma 4 disebutkan. Padahal dosa besar ada banyak. Imam Az-Zahabi saja mengumpulkan berapa dalam kitabnya Al-Kabair? 70 atau 75 dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu bukan cuma 4 ini. Sampai ada kalanya menurut kita dosa kecil, tapi dimasukkan oleh ulama ke dalam bagian dosa besar. Misalnya isbal. Yakni memanjangkan kain melewati mata kaki bagi laki-laki. Itu doang, dosa besar. Kok bisa? Kata orang Tegal, bisa nih, begitu. Kok bisa? Cuman memanjangin kain melewati mata kaki doang dosa besar. Karena diantara ciri dosa besar diancam dengan neraka. Di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan neraka. Sedangkan memanjangkan kain melewati mata kaki, Nabi katakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja dari kain yang melewati mata kaki, tempatnya di neraka. Lalu bagaimana? Ustadz, gamisnya nyengsek, celananya panjang melewati mata kaki. Dulu pendek di atas mata kaki waktu masih bujangan. Itu sekarang udah ustadz, sudah ngajar, panjang lah. Jangan-jangan udah sampai kepada tingkat makrifat ini. Sudah nggak terkena hukum lagi. Nggak boleh. Itu dia, isbal itu nggak boleh. Terancam neraka. Kadang aneh juga. Orang anggap itu bukan dosa. Orang anggap itu bukan dosa. Dosa kecil aja enggak. Tapi dimasukkan ke dalam dosa besar. Apa contohnya? Terus menerus meninggalkan sholat berjamaah. Loh. Ulama mengatakan sholat berjamaah itu kan cuma sunnah muakkadah. Itu. Atau yang mengatakan fardu ain. Kalau fardu ain dosa. Tapi kenapa masuk dosa besar? Karena tadi di antara ciri dosa besar adalah diancam neraka. Padahal Nabi mengancam ingin membakar rumahnya orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Nabi ingin bakar rumahnya. Masa dosa kecil mau dibakar rumahnya? Tentunya dosa besar. Itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kita harus waspada. Dan penting kita mengetahui mana dosa-dosa besar agar kita bisa menghindarinya. Sebab kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil akan Allah ampunkan. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil akan Allah ampunkan. Al-kabair akthar mimma dzukira. Bahwasanya dosa-dosa besar lebih dari yang telah disebutkan. Karena dosa besar itu dilihat dari seberapa besar bahayanya. Nah, tadi kalau ancamannya neraka pasti bahaya. Ancamannya neraka masa enggak bahaya? Seperti orang-orang yang mengatakan isbal itu kan cuman casing doang. Itu cuman casing doang. Yang penting kan LCD-nya, emang HP begitu. Penampilan doang. Enggak. Nabi mengancam neraka bukan perkara remeh. Pelajaran yang lain, bayanun anal iman aqsam. Penjelasan bahwasanya iman itu ada beberapa al-aiman aqsam, bahwasanya sumpah-sumpah itu ada banyak macam. Al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan.
Wahia syahadatuz zur, yaitu kesaksian palsu. Wa minha al-yaminul munaqidah, di antaranya adalah sumpah yang ditekankan. Wa minha yaminul lahu, di antaranya adalah sumpah main-main. Sumpah main-main seperti orang Arab mengatakan i wallah, itu bala wallah, iya demi Allah, demi Allah. Itu udah kebiasaan orang Arab, gampang bilang wallahi, wallahi. Itu cuman bukan niat untuk bersumpah. Ada sumpah yang ditekankan. Kemudian ada sumpah yang menenggelamkan, yang dimaksud dengan sumpah yang menenggelamkan yaitu kesaksian palsu. Syahadatuz zur. Hadis berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, darinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidai, termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa hal yastimur rajulu walidai? Wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencaci kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Nabi, iya. Ia subbu abar rajul, dia mencaci ayah seseorang. Fayasubbu abahu, lalu orang itu mencaci ayahnya. Wa yasubbu ummahu, dia mencaci ibu seseorang. Fayasubbu ummahu, orang itu mencaci ibunya. Muttafaqun alaih. Setelah kita mencaci bapak seseorang, lalu seseorang itu mencaci bapak kita, berarti mencaci bapaknya sendiri. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, inna min akbaril kabair, sesungguhnya di antara sebesar-besar dosa besar, ayyal anar rajul walidai, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qil, ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidai? Ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orang tuanya? Qal, Nabi bersabda, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencaci ayah seseorang, orang itu mencaci ayahnya. Ia mencaci ibu seseorang, dan orang itu mencaci ibunya. Maka jangan kita menjadi penyebab dicacinya orang tua kita. Jangan kita jadi orang yang menjadi penyebab jatuhnya nama baik orang tua kita. Jangan. Sehingga diantara pepatah orang Jawa, jadilah engkau anak sing iso manggul dhuwur mendem jero. Apa manggul dhuwur? Menjunjung tinggi-tinggi, mendem jero, mengubur dalam-dalam. Jadilah kamu seorang anak yang bisa mengangkat tinggi-tinggi ayahmu dan mengubur dalam-dalam ayahmu. Apa maksudnya? Hendaknya kita jadi anak yang bisa mengangkat nama baik orang tua kita. Itu diantara pesan bapaknya Presiden Soeharto kepada Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto katanya dipesani sama bapaknya, dadiyo bocah sing iso manggul dhuwur mendem jero. Jadilah engkau anak yang bisa mengangkat nama baik orang tuanya. Orang tua kita terpuruk misalnya di kampung, miskin, utang di warung sini, banyak utangnya. Sebagai anak yang bisa mengangkat nama baik orang tua, tanya, Bu, punya utang enggak Bu? Namanya orang hidup ya punya utang.
Kemana saja bu utangnya? Warung itu sekian, warung itu sekian, warung itu. Datengin semuanya. Bayarin. Udah pernah belum? Baru niat. Antum bisa bangun rumah, bisa beli mobil, utang bapakmu, ibumu. Enggak hebat pulang dari Jakarta bawa mobil, tapi bapak ibunya punya utang. Apa kata tetangga? Anaknya kaya juga utang di mana-mana. Jangan menjadikan orang tua kita terpuruk. Bayarin utang. Gaya mobil bagus. Itu. Tapi utang orang tua tidak dilunasi. Kalau sudah dibayarin semua, baru orang tua kita bisa gagah. Itu. Kalau antum sudah ibadah haji misalnya, tanya bapak, Pak mau nggak haji? Ya mau. Wah, itu. Langsung bikinin paspor, bayarin, berangkat haji. Berangkatkan haji orang tua kita. Yang tadinya malu itu karena miskin tadi. Wah, sekarang terhormat. Keluar rumah, Bu Haji, itu panggilnya Pak Haji. Di kampung itu, Masya Allah, pakai kerudung doang jadi panggil Bu Haji. Nggak ke pasar, ibu pakai kerudung panggilannya. Apalagi haji beneran. Itu cara kita mengangkat nama baik orang tua. Dan cara-cara yang lain. Pelajaran yang kedua, min uquqil walidain ta'ridihima lis-sabbi wal ihanah au tasbibu dzalika lahuma. Di antara durhaka kepada orang tua adalah dengan memberikan cacian atau penghinaan atau menjadi sebab cacian atau penghinaan. Kita mencaci, durhaka. Menjadi sebab orang tua dicaci juga durhaka. Al-hadisu dalilun ala qaidatin dar'ul mafasid. Hadis ini menjadi kaidah. Hadis ini menjadi dalil mengenai kaidah dar'ul mafasid. Jadi menolak bahaya. Wa annaha muqaddamatun ala jalbil masalih. Bahwa itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi di antara kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ada satu perkara, ada manfaatnya, tapi ada bahayanya. Ada manfaatnya, misalnya kita ingin menegakkan kebenaran. Itu manfaat. Memberikan pelajaran kepada seseorang, itu manfaat. Tetapi itu akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Perpecahan misalnya, kekacauan. Itu bahaya yang lebih besar. Jangan karena kita ingin meraih satu manfaat, mengabaikan bahaya yang lebih besar. Ini jahil, nggak cerdas. Apalagi mendukungnya, sama rombongan itu jahil. Harus ngerti kaidah. Ada manfaatnya, ada. Misalnya kita ingin kasih pelajaran seseorang. Akan tetapi akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ngeyel, waduh parah ini. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mau mengambil manfaat. Ada manfaatnya, tapi besar bahayanya. Bahkan bukan hanya bahaya bagi satu orang, bagi banyak orang. Menanggung dosanya itu. Jangan kita hanya ingin mengambil sedikit manfaat atau mungkin manfaat bagi satu orang, tetapi menimbulkan bahaya yang besar. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.